Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2022 telah merampungkan berbagai proyek. Di antaranya 3 jembatan kelas A, yakni Jembatan Mali-Mali sepanjang 60 meter, Jembatan Mundam sepanjang 20,32 meter, dan Jembatan Jingahabang sepanjang 20,6 meter. Saya pun tertarik untuk melihat secara langsung seperti apa jembatan Mali-Mali yang berada di Sungai Arfat, Kabupaten Banjar ini. Dari atas terlihat kerambai-kerambai ikan milik warga yang bermukim di sana. Selain itu, ruas Jalan Mataraman Sungai Ulin sepanjang 15,41 km. Ruas jalan yang dilapisi aspal dengan lebar 7,5 meter. Di ruas jalan ini pun kita bisa melihat pemandangan yang masih asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Bandot tentunya selama 60 menit ke depan. Pemirsa, tempat saya berdiri hari ini merupakan salah satu jembatan yang diresmikan, yakni Jembatan Mali-Mali dan juga penghubung antara Mataraman Kabupaten Banjar dan Sungai Ulin Kota Banjarbaru, di mana jarak tempuhnya hanya memakan kurang lebih 15 kilometer saja. Dan pemirsa, tempat saya berdiri hari ini, luas jembatan dari Mali-Mali ini adalah 60 meter. Dan pada hari ini juga kita akan sama-sama menyaksikan seperti apa peresmian jembatan Mali-Mali langsung oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Sahbirinor dan juga ruas jalan Mataraman dan Sungai Ulin. Berikut tayangannya untuk Anda. Sebelum dimulainya acara, antusias masyarakat sekitar sangat tinggi menyambut kehadiran orang nomor 1 di Kalimantan Selatan, yakni Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin. Peresmian jembatan Mali-Mali selain dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Al-Quran Darussalam Martapura, Alimul Fadil Al-Hafiz Kiai Haji Muhammad Wildan Salman. Tampak pula Ketua TP PKK Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kalimantan Selatan,
Forkompindah, Sekdaprop Kalimantan Selatan, dan SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Proyek pembangunan ini dimulai dari tahun 2003-2010, dilanjutkan 2012-2014, 2019 hingga rampung di tahun 2022 ini. Ruas jalan ini dibangun atas kerjasama antara pihak provinsi, pelaksana jalan nasional, dan pemerintah Kabupaten Banjar. Acara diawali dengan sholawat Tibik Hulub dari grup Maulid Tahfiz Darussalam, Martapura.
بالعصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم لديك واجعل حسابي غير منخرم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم وأهدا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم على النبي بمنهل ومنسجم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أهل التقى والنقى والحلم والكرم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يسلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم يسلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
Dalam laporannya, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Insinyur Ahmad Solhan ST mengharapkan dengan diresmikannya jembatan dan ruas jalan Mataraman Sungai Ulin bisa memberikan manfaat untuk kemudahan aksesibilitas pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sabirin Nur, yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan, Al-Alimul Fadil Al-Hafiz Kiai Haji Muhammad Wildan Salman. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, para asisten, para Kepala SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Balai Penanganan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili Kepala Satuan Kerja Penanganan Jalan Nasional 2 Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili jajaran pemerintah Kabupaten Banjar, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara peresmian jembatan Mali-Mali dan ruas jalan Mataraman Sungai Ulin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut beliau dari dulu, sekarang hingga akhir zaman nanti. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu undangan, baik dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dari pemerintah Kabupaten Banjar, dan dari kelurahan atau desa di wilayah Kabupaten Banjar. Diiringi ucapan terima kasih atas kehadirannya Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berharga ini, izinkanlah ulun melaporkan beberapa hal terkait dengan pembangunan jembatan Mali-Mali dan jalan ruas Mataraman Sungai Ulin sebagai berikut. Ruas jalan Mataraman Sungai Ulin adalah salah satu ruas jalan provinsi dengan panjang 15,41 km sesuai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang rencana umum jaringan jalan provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 sampai dengan 2032. Awal penanganan jalan dilaksanakan pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2010 berturut-turut. Kemudian sempat terhenti di tahun 2011 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Dan pada tahun 2019 dilanjutkan penanganan kembali sampai dengan tahun ini. Ruas jalan ini pun dibangun atas kerjasama antara pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Penanganan Jalan Nasional, dan Kabupaten Banjar. Ruas jalan Mataraman Sungai Ulin sudah dilapisi aspal dengan lebar 7,5 meter dan sudah terhubung sepenuhnya dengan dibangunnya 3 buah jembatan kelas A di tahun 2021, yaitu jembatan Mali-Mali dengan panjang total 226,188 meter, panjang bentang utama 60 meter rangka baja, dan 2 jembatan pendekat berupa pile slab dengan panjang 98,98 meter dan 84,98 meter. Jembatan Jingahabang panjang total 20,32 meter. Kemudian jembatan Mundam panjang total 58,08 meter dengan panjang bentang utama 20,6 meter menggunakan girder baja, dan jembatan pendekat berupa pile slab dengan panjang 17,38 meter bersebelahan.
Alhamdulillah dengan terhubung dan beroperasinya ruas Jalan Matraman Sungai Ulin ini, maka dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan menuju daerah hulu sungai maupun sebaliknya, dan dapat mengurangi beban lalu lintas di Jalan Ayani, salah satunya pada saat acara besar seperti Haul Abah Guru Sekumpul. Di samping itu, dengan terwujudnya pembangunan di ruas Jalan Matraman Sungai Ulin ini, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar Kabupaten Banjar saja, namun bisa menjalar ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya dalam meningkatkan kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat, serta memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan atas bimbingan dan petunjuk dalam upaya peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, dan Bupati Banjar beserta jajaran. Selanjutnya, terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala Balai Penanganan Jalan Nasional Kalimantan Selatan dan Kepala Satuan Kerja Penanganan Jalan Nasional 2 Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Akhirnya, pada saatnya nanti kami mohon dengan hormat berkenan kiranya Bapak Gubernur Kalimantan Selatan dapat melakukan peresmian jembatan Mali-Mali di ruas Jalan Matraman Sungai Ulin ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya laporkan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, Gubernur Kalimantan Selatan pun turut memberikan sambutan sekaligus meresmikan jembatan Mali-Mali dan ruas Jalan Matraman Sungai Ulin. Dalam sambutannya, beliau mengucap rasa syukur memenuhi hajat hidup orang banyak, salah satunya jembatan dan jalan untuk mempercepat laju perjalanan, membantu masyarakat Mali-Mali dan memberikan apresiasi kepada Balai Jalan dan masyarakat yang turut serta memberikan dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur tentu saja selalu kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil kiamat. Yang kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Tahfidz dan Ilmu Al-Qur'an Martapura, Alimul Fadil Al-Hafidz Kiai Muhammad Wildan Salman, yang sama-sama kita muliakan dan sayangi bersama. Yang terhormat Ketua DPRD beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, para pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan, dan hari ini juga ada Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan, Acil Oda, Bini Paman Birin. Ya Allah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sejatinya hari ini adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bagian dari visi misi yang bisa kita aplikasikan atau bisa kita wujudkan, yaitu pembangunan infrastruktur yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Jadi karena kita membangun infrastruktur yang memenuhi hajat hidup orang banyak, itu apa aja itu macam-macam, termasuk jembatan, jalan, bangunan, gedung dan lain sebagainya.
Dan sejatinya juga banyak sudah yang kita lakukan di benua kita tercinta Kalimantan Selatan. Mali-Mali adalah salah satu jalan, salah satu jembatan, beberapa jembatan yang menghubungkan, yang lebih mempercepat jalur antara kalau kita mau Banjarbaru ke wilayah Banuam ataupun dari Banjarmasin ke Banua 6. Tadinya kita cuma bisa lewat jalan utama, yaitu jalan depan pasar di depan perkantoran Kabupaten Banjar. Dan dengan hadirnya jalan Mali-Mali ini, selain mempercepat laju perjalanan kita, juga paling tidak bisa membantu masyarakat kita di daerah Mali-Mali ini. Umpamanya jembatannya genel bener ya. Jadi banyak manfaatnya buat masyarakat Mali-Mali dan bagi masyarakat umumnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentu saja dengan terwujudnya jembatan dan jalan ini, kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, balai jalan, balai jembatan, dan kemudian masyarakat sekitar sini yang membantu memperlancar jalannya pembangunan jembatan maupun jalan yang bisa kita hadirkan atau kita jadikan pada kesempatan hari ini. Dan hari ini juga kita bisa menikmati bersama-sama betapa kalau kita macet itu susahnya setengah mati ya. Apalagi kalau kita ada acara dan lain sebagainya, ternyata jalan macet, jembatan rusak, ada kau menyebarang ngalih tupang mana aja. Ini udah ngacak pada di kampung-kampung. Ulahakan jembatan ada kami. Insya Allah Bapak Ibu hadirin, selama pemerintah punya kemampuan, kita pasti wujudkan harapan dari rakyat Banua tercinta Kalimantan Selatan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Yang ulun sampaikan kepada hadirin semua, khususnya buat masyarakat Mali-Mali yang hari ini banyak kekanakan ratik lambu. Semalam melangi Paman Birin, ini kita pulang melangi lah bergantian. Baik hadirin sekalian yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keberkahan, turut pula doa dan tausiah pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Al-Quran Darussalam Martapura, Alimul Fadil Al-Hafiz Kiai Haji Muhammad Wildan Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang ulun hormati, ulun muliakan Bapak Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur, kemudian Bapak Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian yang ulun hormati jajaran Forkopimda, kemudian seluruh kepala SKPD, undangan, kemudian khususnya para masyarakat Mali-Mali. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk meresmikan jalan yang menembus sampai ke Sungai Ulin dan jembatan sekaligus. Nah, ini pembuatan jalan, pembuatan jembatan keseluruhannya itu bertolak dari keimanan seseorang. Karena dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, al-iman khamsun, ada satu riwayat situ nabi wa bid'un. Iman itu mempunyai cabang sampai 50, berapa? Ada yang mengatakan 59 cabang. Ada yang mengatakan 63 cabang. Ranting sama aja. Nah, dari ranting tadi cabang-cabang keimanan itu ada yang namanya imatatul adza 'anit thariq. Menghindarkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan-jalanan. Artinya membaguskan jalan,
memperbaiki jalan, membuat jalan. Itu semua perbuatan itu timbulnya dari keimanan seseorang. Apabila dia ada imannya, pasti dia melihat jalan, melihat jembatan yang ada rusak, yang bisa dia perbaiki, yang dia biasa dia bersihi, dia akan mengerjakannya apabila ada imannya. Nah, sebaliknya orang yang mau merusak dan segala mengotori dan sebagainya, itu imannya kurang. Nah, karena itu kita bersama dan khususnya masyarakat Mali-Mali ini jalannya sudah alhamdulillah baru dibuat, sebentar lagi akan diresmikan. Ini peliharakan, ini salah satu amal dari keimanan kita, memeliharakan, menjaga yang mengganggu dari jalan-jalan itu. Nah, mudah-mudahan jalan yang akan kita resmikan dan sekaligus jembatan yang akan kita resmikan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, kemudian mendatangkan barokah, khususnya masyarakat Mali-Mali kan bisa kena berjualan pinggir jalan, tapi jangan pinggir benar ke dalam sedikit, jangan mengganggu. Nah, usah menjual kena buah-buahan, nah ada punya kebun limau dan sebagainya, nah kan bisa berjualan. Tanah-tanah yang punya tanah di pinggir jalan akhirnya bisa meningkat harganya. Nah, asal misalnya 50.000 bisa jadi 200.000. Nah, ini kan berkahnya, alhamdulillah. Nah, kita berdoa bersama, mudah-mudahan ini jalan mendatangkan manfaat berkah untuk kita bersama dan khususnya para masyarakat yang tinggal di Mali-Mali dan yang lain-lainnya. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal 'ismati dawamaha wa minal rahmati shumulaha wa minal 'afiyati husulaha wa minal 'aishi arghadahu wa minal 'umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'adzabahu wa minal lutfi aqrabahu wa minal 'amali aslahahu wa minal 'ilmi anfa'ahu wa minal rizqi awsa'ahu. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati a'malana wa qurun bil 'afiyati ghuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa amalana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai pembacaan doa dan tausiah, Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran melakukan penandatanganan prasasti peresmian Jembatan Mali-Mali dan ruas Jalan Mataraman, Sungai Ulin. Tepuk tangan yang meriah untuk penandatanganan prasasti yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Usai melakukan penandatanganan prasasti, Gubernur Kalimantan Selatan beserta rombongan melakukan peninjauan Jembatan Mali-Mali yang diikuti oleh warga sekitar. Selain itu, Paman Birin didampingi Ketua TPPKK Kalimantan Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Al-Quran Martapura, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Sekda Prop, Kepala Dinas PUPR melakukan pemotongan melati sebagai tanda diresmikannya Jembatan Mali-Mali.
pertama dulu kita mengucapkan syukur alhamdulillah kan. Ini dengan waktu yang panjang sudah kita pada saat ini sudah kita selesaikan dengan baik. Jadi ruas Sungai Ulin Matraman ini sangat istilahnya memotong waktu lah istilahnya kan, dari hulu sungai ke Banjarmasin, sebaliknya juga ini juga mengurangi beban daripada jalan Ayani yang sering kita lewati dulu itu kan lewat pemerintah Kabupaten Banjar sana. Nah, itu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di sini kan. Itu yang penting dulu kita syukuri. Iya, kalau kita lihat ini kan sudah kalau kita lihat secara visual sangat terlihat jelas ini sudah mengurainya ini. Artinya kemacetan yang sering terjadi di Jalan Ayani sementara ini sudah teratasi dengan adanya jalan ini, ruas jalan ini kan. Sebenarnya ini ruas jalan ini kan ruas jalan provinsi ini. Memang kelasnya juga ada kan, kelas jalannya. Nah, kalau angkutan, mengenai angkutan ya memang ya jelas angkutan antar provinsi kan yang melewati ini. Dari Kaltim, dari Palangkaraya, begitu juga sebaliknya kan seperti itu. Harapannya ya jalan ini terutama untuk masyarakat kan, masyarakat pengguna jalan di sini, masyarakat Sungai Arpat ini untuk bisa juga ikut andil untuk memelihara jalan ini. Karena kita juga perlu dukungan masyarakat untuk kelangsungan jalur ini untuk tetap selalu menjadi aksesibilitas bagi transportasi masyarakat, seperti itu. Dan dari Dinas Perhubungan ini sudah menindaklanjuti beberapa rencana untuk pengadaan RPPJ, rambu pendahulu penunjuk jalan. Kemudian nanti untuk tahun ini sekitar ada 65 rambu lagi yang akan dipasang di Matraman Sungai Ulin ini. Nah, untuk PJU kemungkinan nanti di anggaran 2023 terakhir atau di awal 2024 karena kita masih prioritas untuk di beberapa kawasan lain. Satu PJU dengan PJU lain itu jaraknya 100 meter. Jadi dihitung sendiri itu sekitar 15,4 km kan, di luar jembatan. Dalam jembatan kan itu ke wilayahnya PU. Anggaran sudah ada, saya angkanya lupa, saya tidak terlalu detail ya. Tetapi memang kita siapkan supaya nanti pada saat peresmian sudah pada saat operasional untuk keselamatan minimal pada rambu-rambu sudah bisa melengkapi jalan ini. Sebelum Maret sudah kita pasang. Ini mungkin tinggal menunggu waktu untuk kita melakukan e-katalog untuk menunjuk penyedianya. Ya, alhamdulillah ini hari ini bisa kita resmikan jembatan dan juga jalan yang melintasi daerah Mali-Mali, daerah Arpat dan lain sebagainya. Seluruh kampung di sini lah, ya kan? Tapi kan kita tahu bahwa ini kan proyek dari 2003 sampai sekarang. Oh iya, alhamdulillah hari ini bisa selesai. Ya, daripada nanti selesai. Walaupun sudah lama, ini perencanaannya dan wujudnya baru sekarang, ini harus kita syukuri bersama dan kita bisa menikmatinya daerah kita hari ini untuk aplikasikan jembatan ini dan jalan yang menghubungkan antara kabupaten dengan kota Banjarbaru, Banjarmasin, Pelihari ke arah Banyuwangi lebih cepat lagi ya. Ini yang kita syukuri. Okay. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di sini Pak menurut dari segi kesejahteraan masyarakat? Ya, kita berharap mereka bisa mengkolaborasikannya dengan mereka semakin katakanlah rajin bertanaman sehingga hasilnya bisa mereka cepat bikin jadi suasana ekonomi mereka lebih meningkat. Lebih sejahtera lah. Oh, pasti akan lebih cepat, insya Allah ya. Dan memecah yang di jalan utama ya. Pengaturan lintasnya, oh ya, kita mintakan untuk segera rambu-rambu dilengkapi ya, biar memudahkan menyamankan masyarakat menikmati jalan ini. Okay. Ya, jalan ruas Matraman Sungai Ulin ini memang mulai dibangun dari tahun 2003 ya. Sempat terhenti pada saat itu 2010, kemudian lanjut lagi 2012 sampai 14. Terhenti, baru provinsi masuk di tahun 2018. Dulu pembiayaan jalan ini menggunakan dana APBN melalui Kementerian PU dan Balai Jalan Banjarmasin.
Kemudian pembebasan lahannya juga dilakukan oleh Pemkab Banjar di awal-awal. Kemudian mulai tahun 2018 atas arahan Bapak Gubernur, karena ini memang jalan alternatif untuk memecah arus lalu lintas yang sekarang juga cukup macet, khususnya di jalan protokol seperti Ahmad Yani. Hingga ini menjadi target Pak Gubernur untuk segera diselesaikan. Alhamdulillah, mulai tahun 2018 Dinas PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan untuk area-area yang masih bermasalah, kemudian juga melakukan pembangunan jalan dan jembatan. Untuk jembatan ini ada yang bersumber dari dana alokasi khusus, kemudian jalannya alhamdulillah tahun 2022 kemarin sepanjang kurang lebih 1 kilo itu juga sudah teraspal semua, dan ke depan mungkin jalan ini akan kita teruskan nanti menuju Banjarbaru maupun menuju ke hulu sungai. Kita masih melihat, mendata, menganalisa mana-mana area ruas jalan yang mungkin bisa kita laksanakan pembangunan. Harapan kita ke depan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, provinsi dan pemerintah pusat hingga ruas jalan alternatif menghubungkan antara ibu kota provinsi ke hulu sungai juga akan terbangun. Itu harapan kita ke depan. Kemudian kita juga berharap pada masyarakat pengguna jalan agar memaksimalkan, memanfaatkan jalan ini dan jembatan ini, jaga sama-sama menjaga agar ini bisa bertahan sesuai dengan rencana pembangunan. Ruas jalan penghubung Mataraman dan Sungai Ulin Kota Banjarbaru dengan 3 jembatan, yakni Mali-Mali, Mundam, dan Cingahabang ini diharapkan mampu mengurai kemacetan, salah satunya saat pelaksanaan Haul Abah Gurus Kumpul. Pemirsa, demikianlah tadi peresmian jembatan Mali-Mali langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan serta ruas jalan Mataraman dan juga Sungai Ulin Kota Banjarbaru. Semoga dengan diresmikannya jembatan Mali-Mali ini bisa mengurai kemacetan dan juga bisa memberikan manfaat bagi warga sekitar, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Kata saya Fatia, wakil kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.